Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidz, para guru, para pengajar, orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, dan tak lupa DKM Masjid Nurul Huda yang mudah-mudahan sekalian kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema renungan kajian kita adalah tentang bermacam angan-angan dan penyesalan seseorang, namun angan-angan tersebut, penyesalan tersebut tiada guna, tidak berefek, tidak berbekas, tidak mampu merubah kondisi dan keadaannya. Karena penyesalan ini nanti dilontarkan, diucapkan saat mereka, orang-orang tersebut, telah melihat di hadapan matanya siksa yang menanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya penyesalan ini, angan-angan ini terlontar, terucap, disampaikan saat orang-orang sudah berada di hadapan api neraka. Dan tentunya ini tiada lagi bermanfaat, tiada lagi berguna. Lalu buat apa disebutkan? Untuk apa disampaikan? Apa tujuannya diingatkan? Apa tujuannya dibacakan di pagi hari ini melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya agar kita bersiap diri supaya nanti tidak menjadi bahagian dari orang-orang yang mengucapkan penyesalan dan angan-angan, andai-andai yang terlontar nanti di hari kemudian. Karena memang Al-Quran sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran dengan sabdanya. Nabi berfirman, fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan kita di antara keagungan Al-Quran adalah Al-Quran berisikan berita-berita masa lalu yang pernah terjadi pada umat sebelum kita.
Dan juga dalam Al-Quran terdapat khabaru ma ba'dakum, informasi, ya, pemberitahuan yang akan terjadi setelah kehidupan kita, ya, atau ketika saat kita hidup hingga di hari kebangkitan nanti. Nah, di antara i'jaz atau mu'jizatnya Al-Quran adalah yang akan kita renungkan di pagi hari ini, tentang informasi apa yang akan berlaku di masa yang akan datang, supaya kita menjaga diri agar keburukan yang berlaku, yang Allah infokan akan berlaku di masa yang akan datang ini tidak terjadi pada diri kita, istri kita, anak-anak keturunan kita. Mari kita mulai dengan membuka terlebih dahulu Al-Quran, Suratul Furqan, ya, Surah Al-Furqan. Di mushafnya halaman 362, nomor ayat kita akan baca 21, bagian atas, ayat pertama di bagian atas dari ayat nomor 21. Maaf, di mushafnya halaman 363 ya. Surah ke-25. Dan kita akan buka kajian kita pagi hari tentunya dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita renungkan, Al-Quran yang kita hayati di pagi hari ini, dari setiap hurufnya Allah jadikan buat kita cahaya yang menerangi kehidupan kita, keluarga, anak, istri, negara, dan bangsa kita. Dan mudah-mudahan dari setiap hurufnya Allah jadikan pahala yang berguna buat kita di dunia hingga di akhirat. Tak lupa juga mudah-mudahan dari setiap hurufnya Allah berikan menjadi pahala, cahaya dan penyejuk bagi arwah orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan juga pahala setiap huruf Al-Quran yang kita baca dari 10 kebaikan hingga tiada terbilang Allah berikan untuk para penyumbang, para dermawan, para muhsinin di Masjid Nurul Huda yang telah mendahului kita. Semoga Allah terima amal ibadah mereka dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan juga yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, tulul umur fi husnil amal. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita baca ayat ke-21 di barisan pertama bagian paling atas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu
فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Nah, stressing pointnya terdapat pada ayat 28 yang mana di hari itu orang-orang yang melakukan perbuatan di masa kehidupan dunia, yaitu perbuatannya apa? Menjauh, tidak mendekat, lalai, tidak mengingat, mengabaikan, tidak mengikuti panduan Al-Quran. Nah, coba perhatikan sini, ayo kita renungkan bersama-sama tentang informasi dari Al-Quran akan kejadian hari kemudian yang pasti akan datang. Manusia tentunya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang digambarkan pada ayat ini adalah, kita mulai dari renungannya, Quran Suratul Furqan ayat 21. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Dan orang berkata, orang-orang yang, kata Allah, la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak pernah punya keinginan atau harapan atau keyakinan perjumpaan dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok manusia yang seperti ini, ya, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah di hari akhirat nanti, berkata. Nah, tentang gambaran orang-orang yang seperti ini dalam Al-Quran terdapat pada 4 ayat. Yang pertama dalam Quran surah Yunus ayat ke-7, Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya, ini ayat terdapat pada Quran surah Yunus ayat ke-7 dan ayat ke-8. Ini kan Al-Furqan surah ke-25. Kita mundur dikit kalau mau buka di halaman 210 ya. Ini gambaran apa ini? Gambaran orang-orang yang memang tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangankan keyakinan, harapan aja, keinginan aja enggak punya. Keinginan saja enggak punya. Ya, di halaman 210. Apa kata Allah? Orang-orang yang memang di hatinya tidak punya keyakinan, harapan ingin berjumpa dengan Allah, mereka ini dahulu di dunia bagaimana perilakunya? Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Mereka ini orang-orang yang hanya merasa
nyaman, senang dengan kehidupan dunia. Bahkan kata Allah, watma'annu biha, orang-orang ini tentramnya, senangnya dengan apa? Dengan kehidupan dunia, merasa puas dengan kehidupan dunia, tidak mau menjadikan dunia sebagai ladang bekal menuju akhirat. Nah, ini cirinya orang seperti ini apa? Walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka ini otomatis karena merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dalam kehidupan dunia, puas dengan keduniaan saja, tidak mau memikirkan akhirat. Mereka ini pastikan adalah orang-orang yang an ayatina ghafilun, orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah. Al-Quran gak mau dibaca, Al-Quran gak mau dipelajari, Al-Quran gak mau dihayati, Al-Quran gak mau direnungkan. Diajak mengaji berat, diajak merenungkan Al-Quran gak mau, ada aja alasannya. Nah, orang seperti ini kata Allah diinformasikan ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang seperti ini kata Allah tempatnya di mana? Tempatnya di neraka jahanam. Di neraka yang mana mereka ini ditempatkan oleh Allah karena apa? Karena sebab perbuatan mereka. Kemudian pada ayat ke-11 Allah berfirman, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan sekiranya kalau Allah mau menyegerakan asyarra, keburukan, bagi siapa? Linnas, bagi manusia, sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, maka laqudiya ilaihim ajaluhum, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan akhiri umur mereka. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, maka kami biarkan orang-orang yang tidak punya harapan, keinginan, keyakinan untuk berjumpa dengan kami, Allah biarkan di mana? Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka dibiarkan oleh Allah berada dalam kesesatan yang mereka itu terombang-ambing laksana di bawah air ombak lautan, namun diombang-ambingkan oleh kesesatan mereka sendiri. Apa sebab? La yarjuna liqa'ana, tidak punya keinginan apa? Untuk berjumpa dengan Allah, kembali mempersiapkan kehidupan akhirat ya setelah kehidupan dunia. Begitupun ayat yang ketiga ditempatkan oleh Allah dalam Quran surah Yunus ayat 15 di halaman berikutnya pada mushaf nomor halaman 211. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna. Nih ciri-cirinya orangnya apa? Yang enggak punya keinginan untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah, ya, keinginan untuk mempersiapkan bekal untuk kembali ke hadapan Allah. Perilaku mereka, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah yang begitu terang, yang begitu jelas, mereka ini orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah berkata, qalal ladzina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddiluh. Hai Rasul, datangkan kepada kami bacaan atau Quran yang selain ini, atau kalau memang engkau tidak ada, badilhu, gantilah ayat-ayat Quran yang kau bawa ini dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kami. Lihat coba, nawar lagi, ya, nawar, berani-beraninya nawar ke hadapan Rasul.
Kalau dibacain Al-Quran, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, datangkan pada kami Quran selain yang ini berat buat kami, nggak cocok dengan level kami, nggak sejalan dengan hawa nafsu kami. Coba Rasul datangkan Quran yang lain, abadilu, atau ganti dengan ayat yang lain. Nih, ini ciri apa nih? Ciri orang yang tidak menginginkan, tidak mengharap untuk apa? Berjumpa dengan Allah di hari kemudian. Artinya apa sih orang-orang begini? Orang-orang yang begini nggak nyaman dengan Al-Quran. Kenapa? Karena setiap ayat dibacakan, mereka merasa ini ayat terhujam pada mereka, nggak sesuai dengan keinginan mereka. Tolong gantikan dengan ayat-ayat yang sesuai, sejalan dengan apa? Keinginan kami. Nah, ya, ini keterangan semua berada di mana? Pada ayat dalam surah Yunus 7, kemudian 11 dan 15. Dan yang keempat yang terdapat pada Al-Furqan yang kita baca di pagi hari ini. Baik, apa yang mereka lakukan? Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, kembali pada halaman 363. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, maka orang-orang yang tidak menginginkan, tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami berkata, laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Ya, apa yang mereka ucapkan? Allah, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan ke hadapan kami? Kok cuma seorang rasul, manusia biasa yang yakulut ta'am wa yamshi fil aswaq, yang makan seperti kami dan minum sebagaimana kami, dan juga masih mau belanja ke pasar juga. Tuh, lihat coba. Ini ngomongnya bagaimana? Laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Aw nara rabbana, atau kalau memang ucapanmu ini benar, ayatmu ini betul, wahai Rasul, maka perlihatkan Tuhanmu ke hadapan kami. Jemaah, coba lihat ini. Nantangnya begitu, nantangnya. Ciri orang-orang yang apa? Yang enggak mau ada perjumpaan dengan Allah. Itu cirinya apa? Cirinya di ayat ini, pertama, nyangkal mulu. Ya, kalau memang Al-Quran ini benar, harusnya yang bawa bukan Nabi dari kalangan manusia, bukan Rasul dari kalangan manusia, tetapi mestinya malaikat. Atau paling tidak, nara rabbana, kami bisa melihat Tuhan kami. Coba, jamaah, ini kadang-kadang ideologi tentang melihat Tuhan, bentuk Tuhan ini sekarang lagi ngetren nih. Ciri orang beragama itu bisa melihat Tuhannya dengan jelas. Jamaah, jangankan Tuhan yang pencipta manusia, yang dimensinya berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Tangan ini kelihatan jelas gak tangan kita? Jelas gak? Tapi kalau deketin lagi, kelihatan gak? Taruh mata kita, kelihatan gak? Tuh, ini tangan kita ini. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahkan kedekatannya wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah ini lebih dekat dari kita ketimbang apa? Urat nadi kita. Saking dekatnya, tidak bisa dilihat oleh mata yang pandangannya terbatas, namun hanya bisa dilihat oleh mata hati kita, yang pandangan mata hati kita ini mampu melampaui bermacam batasan. Satu contoh, kalau orang di hatinya punya kedekatan dengan orang lain, sekalipun berada di negeri yang jauh, tapi ketika dia hatinya punya hubungan yang erat, tahu nggak yang namanya telepati, ya kan? Itu orangnya di mana, kita di mana. Tapi karena ada kedekatan melalui hati, bisa menghubungi, bisa merasakan hal yang sama satu dengan yang lain. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia? Nah, maka dari itu ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib
ditanya oleh seorang yang musyrik kepada Allah, wahai Ali, hal ta'budu ma la tara. Hai Ali, apakah engkau menyembah sesuatu yang engkau tidak lihat? Apa jawabnya Imam Ali? Kaifa a'budu ma la ara? Bagaimana bisa, bagaimana boleh aku menyembah sesuatu yang aku tidak lihat? Namun bedanya apa? Bedanya aku melihat Tuhanku ini dengan mata hati dan cahaya keimanan. Bukan dengan engkau yang hanya baru beriman kalau melihat sesuatu yang kasat mata. Sedangkan mata kita terbatas cara pandangnya, namun mata hati dan keimanan dapat melewati bermacam batasan. Apa jawab Allah kalau orang yang bilang turunkan Al-Quran melalui malaikat, jangan manusia biasa yang bacakan Al-Quran? Kemudian mereka nyangkal lagi atau perlihatkan kepada kami Tuhan yang kalian sembah. Maka Allah menjawab, laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Maka sungguh mereka telah melakukan sebuah kesombongan terhadap diri mereka masing-masing. Perhatikan jamaah sekalian, Allah beritahu kepada kita, orang itu yang namanya kalau berbuat sombong itu bukan merasa besar. Orang yang sombong itu artinya apa? Merasa besar di hadapan orang lain. Itu orang tersebut hanya merasa besar, hakikatnya kecil. Nah, orang yang sombong itu hakikatnya hanya merasa besar di hadapan dirinya. Belum tentu orang lain apa? Menilainya orang ini besar. Nah, orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala sudah merasa besar dari Al-Qur'an, merasa besar dari Tuhannya, wa atau utuwan kabira, dan hakikatnya orang seperti ini orang yang tersesat, ya, tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bahkan dia melampaui batas. Orang kalau sombong seperti ini, pengen lihat Tuhan, maka orang ini apa namanya? Orang yang sudah melampaui batas. Artinya apa? Melampaui batas kemampuannya. Karena Tuhan itu tidak dilihat dengan mata, tapi dengan mata hati dan cahaya iman. Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzin lil mujrimin. Maka ingatlah di hari itu mereka akan melihat para malaikat. Nah, dulu di dunia bilangnya mana? Kalau Rasul bacain ayat Al-Quran, Nabi bacakan ayat Al-Quran, mereka bilang laula unzila alaina malaikah. Harusnya, ya, kenapa juga yang bacakan manusia? Mestinya malaikat yang langsung turun ke hadapan kami. Oh, malaikat ini kan makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Dari apa? Cahaya. Maka kalau seseorang yang mau diperlihatkan oleh Allah malaikat, maka pastikan dirinya sudah bersih, tidak ada kotoran, sehingga Allah akan perlihatkan wujudnya malaikat. Kalau masih ada yang kotor hatinya, karena malaikat ini makhluk yang suci, kita nggak akan bisa melihat mereka. Tapi ingat kata Allah, nanti akan ada satu hari ketika saat di dunia mereka nyombong diri, kepengen diperlihatkan malaikat, Allah sampaikan pada mereka, yauma yarawnal malaikah. Di hari itu mereka akan mampu, ya, Allah perlihatkan pada mereka malaikat. Namun kata Allah, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Ya, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Hari ini kalian sudah aku sampaikan keinginannya. Apa itu? Untuk dapat melihat malaikat. Namun sayang malaikat di hari itu, la busyra yauma idzil mujrimin, kata Allah, tidak ada kabar gembira di hari saat mereka melihat malaikat lil mujrimin, bagi para orang-orang pendosa. Al mujrim ini perbuatan jarimah, perbuatan dosa yang berisi kerusakan sosial,
kerusakan alam. Nah, jadi kalau orang di dunia suka melakukan perbuatan merusak alam, di kehidupan dunia ya suka merusak tatanan alam, di dunia membuat kerusakan, tuh ya, membuat apa? Kerusakan, perbuatan yang merusak alam, ya, kelestarian, harmonisasi alam rusak gara-gara dia buang sampah sembarangan. Oh, apalagi parkir sembarangan, yang harusnya jalan buat jalan diletakkan kendaraan sehingga orang sulit jalan. Orang sampai macet berkilo-kilo gara-gara parkir sembarangan. Oh, itu bagian juga, itu bagian perbuatan jarimah. Nah, nanti kalau orang ini bertaubat di hari itu, Allah beritahukan la busyra yauma idzinil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi para pendosa, wal iyadzubillah. Tuh, kira-kira mau gak tuh? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa yaquluna hijran mahjura. Mereka berkata hijran mahjura. Semoga Tuhan berkenan menghalangi kami dari hal pahit yang kami lihat di saat ini. Ini hijran mahjura, ungkapan orang-orang Arab nih kalau nggak pengen kena suatu, apa diucapkannya? Hijran mahjura. Arti hijr itu kan batu, ya. Mahjura yang menghalangi mereka dari apa? Dari hal suatu yang ada di hadapan yang merusak atau mengganggu mereka. Hijran mahjura. Makanya dalam bahasa fikih ini ada sebagian orang yang mahjur, diterhalang untuk melakukan apa? Muamalah, ya, antar orang lain. Contohnya orang yang kurang waras, maka jual belinya nggak sah. Orang yang kurang akal, akad nikahnya atau pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena orang ini terhalang, ya, dengan bermacam kondisi kejiwaan maupun yang lain. Ini bahasa ungkapan hijran mahjura. Nah, mereka waktu di dunia sombong-sombong diri, kepengen melihat malaikat, kepengen ayat suci Al-Quran ini dibacakan melalui lisan malaikat, bahkan kalau perlu, ya, bisa melihat Tuhan. Nah, nanti di hari kemudian kata Allah perlihatkan pada mereka malaikat. Tapi sayang, saat itu malaikat, ketika mereka diperlihatkan kepada orang-orang yang sombong ini, para malaikat ini memberitahukan la busyra, tidak ada kabar gembira. Padahal malaikat itu apa tugasnya? Tugasnya membawa kabar gembira. Tapi dari itu la busyra yauma idzin, bagi siapa? Lil mujrimin. Akibatnya mereka bilang wa yaquluna hijran mahjura. Berikutnya apa lagi kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami hadapkan, kami perlihatkan pada mereka orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang istakbaru fi anfusihim, orang-orang yang atau utuwan kabira. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu, kami tampakkan, perlihatkan ila ma amilu, mereka ini diperlihatkan amal-amal yang pernah mereka perbuat di kehidupan dunia. Amal-amal yang pernah apa? Mereka buat di kehidupan dunia. Lalu Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amal-amal mereka di kehidupan dunia menjadi apa? Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kenal nggak yang dimaksud dengan debu yang berterbangan ini? Debu yang bagaimana? Debu dengan bentuk yang paling halus. Kapan itu Pak? Bapak bisa lihat Ibu, debu yang paling halus. Coba Ustaz Jamhuri, pernah lihat ya debu yang paling halus? Kalau yang kita tempel di tembok ini kita pegang, kelihatan bekasnya. Ini bukan haba. Ini masih ranahnya turab. Yang bisa bertayamum nih, di batu di mana kita pegang nih, atau berterbangan dikena tertiup angin, itu namanya bukan haba. Haba itu partikel debu yang paling halus. Kapan bisa kita lihat? Nanti nih. Biasanya kalau di rumah
Anda buka jendela di saat matahari nyorot ke kamar nih. Ya. Lalu ada kan tuh? Lihat kan? Itu namanya haba. Yang dipegang nggak bisa, dirasakan juga nggak ada rasanya. Itu namanya haba. Na'udzubillah. Ini amal orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Al-Quran. Ini sekalipun kata para ulama, sekalipun amal baiknya punya, tapi Allah jadikan amal baiknya seperti apa? Debu halus yang diterbangkan. Allahu Akbar. Ini arti mansur bukan diterbangkan dengan angin, bukan. Kalau mansur diterbangkan dengan angin. Ini mansur hanya dengan cahaya dan udara sekitar. Coba matahari lagi nyorot, ada bayangan tuh, ya. Tuh, itu namanya habaan mansura. Nauzubillah. Gimana coba kira-kira amal manusia Allah jadikan seperti itu? Gambar apa? Gambar orang yang merugi, alias amalnya nggak diterima. Amalnya nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini kelompok orang yang pertama nih. Orang yang bagaimana? Yang la yarjuna liqa'ana. Dengan bermacam definisinya, dengan bermacam cirinya. 3 ayat dijelaskan dalam Quran surah Yunus 7, 11 dan 15, 1 ayat di sini. Di mana? Quran surah Al-Furqan. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari siapa? Dari tergolong menjadi orang-orang yang Allah katakan la yarjuna liqa'ana. Lain halnya orang yang Allah beritahukan nih, kira-kira kita mau jadi orang yang seperti ini apa sebaliknya? Sebaliknya ya. Artinya orang-orang yang mau apa? Mau berjumpa dengan Allah, menginginkan perjumpaan dengan Allah. Nah, sekarang Al-Quran beritahukan bagaimana cara menjadi orang yang yarju liqa Allah. Ayo kita buka Quran surah Al-Kahfi. Nah, ini cirinya. Akhir surah Al-Kahfi. Ayat 110 halaman 305. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." Qul, katakanlah wahai Rasulku, faman kana yarju liqa'a rabbih, ya, siapa orang yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya. Maaf, awalnya ini Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah Rasulku, innama ana basyarun mithlukum. Sungguh aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kalian. Manusia biasa seperti kalian. Loh, berarti Nabi Rasul ini sama dengan kita? Sama dari sisi manusiaannya. Ini kan sebutan manusia dalam Al-Quran ada penggunaan kata insan, ya, ada penggunaan kata annas, ada penggunaan kata apa? Basyarun. Basyarun ini diambil dari kata-kata basyrah, rasa kulit yang paling tipis yang terasa sekali saat disentuh. Namanya apa? Basyarah. Nah, jadi kalau basyarun manusia yang memiliki apa? Sensitivitas,
rasa layaknya kulit. Nah, Rasul itu juga manusia, punya rasa, disentuh terasa, tersentuh benda keras sakit, ya. Mithlukum, seperti kita. Cuma yang bikin beda apa sih? Yang bikin beda yuha ilayya. Yang bikin beda antara Rasul Muhammad dengan kita ini, beliau ini menerima wahyu. Nah, jadi kalau orang kepengen memiliki keistimewaan di atas manusia biasa, dekatlah, akrablah selalu dengan wahyu Allah. Gitu ya. Kita menjadi istimewa nih di hadapan manusia lainnya. Tentunya dinilainya di mana istimewanya? Di hadapan mata Allah, penglihatan Allah, penilaian Allah. Caranya bagaimana? Akrablah dengan yuha ilayya, supaya kita diberikan sebahagian dari apa yang Allah anugerahkan kepada Rasulnya. Annama ilahukum ilahun wahid. Apa di antara wahyu yang paling utama? Di antara sekian wahyu Allah dalam Al-Quran yang diturunkan pada nabinya, wahyu yang menjadi puncak utama, skala prioritasnya paling pertama dan utama adalah apa? Annama ilahukum ilahun wahid. Pemberitahuan wahyu dari Allah bahwasanya ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, yang satu tak berbilang. Ya, yang satu tak berbilang. Maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa di antara kalian yang ingin, punya keinginan, harapan, kemauan, bahkan keyakinan untuk liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Tuhannya, penciptanya, perawatnya, pemberi kehidupan baginya, rezeki untuknya, kebaikan buat dirinya, maka caranya satu, falyamal amalan salihan, maka hendaknya ia mau melakukan perbuatan, falyamal, melakukan sebuah perbuatan, amalan salihan, berupa perbuatan yang sejalan dengan keinginan Rabbih. Itu arti amal soleh. Jadi Bapak sekalian, arti amal soleh itu asalnya bukan amal baik, bukan. Arti amalan, perbuatan yang solihan, arti soleh itu yang sejalan, sesuai dengan keinginan. Tentunya keinginan siapa? Rabbi, Tuhan sang pencipta kita. Jadi kalau mau tahu amal soleh, bahasa mudah simpelnya, amalan, perbuatan yang sesuai, sejalan dengan Al-Quran. Itu artinya apa? Soleh. Lalu artinya berkembang menjadi baik. Arti soleh itu patut, layak, sesuai. Ya. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Tuhannya, memadu cinta Tuhan dengan yang lainnya. Itu arti apa? Arti perbuatan syirik. Syirik dalam ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Jadi arti syirik apa? Arti syirik, bahasa mudahnya syirik. Hah? Ibu-ibu, apa arti yang mudah dalam memahami syirik? Hah? Mendua, artinya memadu cinta, berbagi cinta, tapi bukan antara istri dengan istri yang lain, bukan. Arti syirik apa? Memadu cintanya Allah dengan yang lain, menduakan Allah dengan yang lain. Ini arti, ini definisinya ada nggak dalam Al-Quran? Arti syirik itu memadu cinta dengan yang lain. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Biar kita paham nih dalilnya. Dibuka coba Al-Quran suratul Baqarah, ya, suratul Baqarah ayat 165, ya, ayat berapa? 165. Itu terdapat pada apa? Pada mushafnya halaman 40 ya. Duh, 30 berapa nih? 36.
halaman 26 ya. Ayat 165 nih. Coba, ini apa namanya, definisi Al-Qur'an yang merupakan benang merah pemisah antara iman dengan syirik. Yaitu qauluhu ta'ala, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada sebahagian dari sekian banyak manusia, ada man, seorang yang yattakhidhu, menjadikan, yattakhidhu, menjadikan, min dunillahi, dari selain Allah, andadan, saingan, ya, pesaing, ya, tandingan. Ya, jadi ada sebagian orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai apa? Saingan, lawan, bersaing. Ya. Cirinya orang ini bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah, berbagi cinta dengan antara Allah dengan yang lain. Tuh, yuhibbunahum kahubbillah, mencintai selain Allah seperti bercinta kepada dengan Allah. Berarti apa namanya ini? Ya, berbagi cinta Allah dengan yang lain. Ini ciri orang yang berbuat syirik. Nah, kalau orang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman itu orang yang sangat cinta kepada Allah, sehingga tidak mau berbagi cinta dengan yang lain. Ini namanya definisi syirik dengan iman. Nah, hati-hati nih, jangan sampai kita berbagi cinta Allah dengan yang lain. Seneng pada Allah tapi berani-berani cinta sama yang lain. Tuh. Cinta sama harta, cinta dengan jabatan, cinta terhadap dunia. Berbagi cinta itu dengan antara dunia dengan Allah, jabatan dengan Allah. Atau minimal bisa kita pahami, ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita mencari alternatif yang lain. Allah menetapkan sesuatu, kita mencari alternatif ketetapan yang lain. Itu namanya perbuatan asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Maka ciri orang yang punya keinginan, harapan, bahkan keyakinan untuk berjumpa dengan Allah, maka cirinya satu, ya'mal amalan salihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kembali ke Al-Furqan lagi. Ayo. Baik. Sekarang kelompok yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok yang kedua ini. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Adapun para penghuni surga yauma idzin, di hari pembalasan itu, khairun, adalah orang yang paling baik, mustaqarran, tempat tinggalnya, wa ahsanu maqila, dan yang paling indah tempat istirahatnya. Tuh, jemaah sekalian, arti maqil ini tempat istirahat. Tempat istirahat. Jamaah, di dunia ini Allah ingin beritahukan, di dunia ini bukan tempat istirahat. Ya. Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat kita bekerja, beramal, berbuat.
istirahat di mana? Surga. Tuh, tempat istirahat orang beriman di mana? Di surga. Dunia ini tempat membajak sawah. Dunia ini tempat membangun bangunan. Di dunia ini tempat berbuat bermacam amalan, tapi amalannya buat bekal saat nanti beristirahat. Makanya Nabi dalam sebuah hadis berkata, al-maut rahatul mu'min. Kematian itu adalah pintu masuk kita orang beriman beristirahat. Jadi kalau bahasa apa namanya saat ini, kematian itu bahkan kubur itu buat orang beriman adalah rest area. Tuh, apa ya? Rest area yang pertama, tempat kita mampir sejenak, ya, menikmati kenikmatan alam kubur setelah lelah bekerja di kehidupan dunia. Nanti di surga itulah tempat sebaik-baik tempat tinggal dan tempat yang terindah untuk kita beristirahat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang Allah sebutkan ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Akan datang satu hari yang pasti. Hari yang bagaimana? Saat langit terbelah dan mengeluarkan asap-asap putih. Nah, itu sebuah gambaran malaikat akan diturunkan secara bergelombang. Nah, tapi tadi ingat ya, ada malaikat turun memberikan kabar gembira buat siapa? Lil mu'minin. Ada malaikat turun tidak memberikan kabar gembira, bahkan kabar buruk bagi para mujrimin, musyrikin, kafirin, dan yang lain-lainnya. Baik, Allah beritahukan kalau udah langit terbelah, malaikat turun secara bergelombang, maka al-mulku lirrahman, al-mulkul haq lirrahman yauma idzin. Nah, itu gambaran gitu kalau diurutin kalimatnya nih. Tapi ayat Al-Quran mengatakan al-mulku yauma idzin, maka kekuasaan yang mutlak, satu-satunya yang mutlak, kekuasaan, kepemilikan yang mutlak di hari itu secara benar, secara pasti adalah lirrahman, milik Allah yang maha pengasih, yang tidak pilih kasih. Kalau Ar-Rahim, yang penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu zat yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Yang taat dikasih, yang maksiat dikasih, yang beriman dikasih, yang nggak mau beriman dikasih. Allah semua nih. Lihat, ini Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, Allah beritahukan wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah maha sayang, yang sayangnya itu tiada terbilang. Bukan hanya di dunia Allah sayang, tapi juga Allah bakal sayang hingga di hari pembalasan. Tapi sayangnya Allah, rahmatnya Allah dari Ar-Rahimnya hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Kalau rahmatnya Allah dari namanya Ar-Rahman berlaku buat orang beriman atau enggak beriman. Orang yang taat ataupun orang yang suka maksiat tetap disayang, tetap dikasih. Permintaannya dikasih tapi tidak disayang. Tuh. Ini namanya Ar-Rahman. Baik, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Ini gambaran ini. Ini Ar-Rahman bukan buat orang kafir, bukan hanya buat orang beriman. Tapi
Di hari itu orang-orang kafir pun merasa kehidupan begitu sulit, gak ada pertolongan buat mereka. Naam, karena mereka hanya dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman, tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Rahim. Nah, orang beriman dapat dua-duanya, dapat dari Ar-Rahman, dapat dari Ar-Rahim. Maka kita diperintahkan melalui ajaran suratul Fatihah, memulai sesuatu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Rahmannya dan rahmat dari Rahimnya. Permintaan kita dikasih, permohonan kita diijabah. Karena Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Nah, orang-orang kafir, orang-orang mujrim, Allah gambarkan nih di hari itu. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Orang-orang yang di dunia itu berlaku zalim, naudzubillah. Ini Pak, sekarang zaman begitu zalim di zaman. Na'udzubillah, apalagi sekarang ya Allah, rezim ini begitu zalim. Benar-benar deh, begitu zalim, Pak. Dari bermacam sisi, wal iyadzubillahi min dzalik. Ya Allah, itu kemarin Pak, saya habis diundang ya berdakwah di daerah Bandung. Itu ada beberapa tokoh pejabat, Pak, yang ngerenes melihat kondisi rezim saat ini begitu zalim terhadap rakyatnya. Allahu Akbar. Ya, mulai dari jalur kereta cepat lah, dari urusan proyek PCR lah. Ampun dah ini. Alhamdulillah. Ini kalau mereka nggak bertobat, Pak, nih di hari ini nih, mereka akan ya'addu dzalimu ala yadayhi, menggigit jari-jarinya, menggigit tangannya, gambaran penyesalan. Tapi penyesalannya di hari ini manfaat ya? Di hari ini, di ayat yang Allah bacakan tadi itu nggak manfaat. Sekarang kalau menyesal di kehidupan dunia, mumpung belum mati, mumpung belum sampai di hari ini, ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu, mereka berkata, laitani, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, andai kata dulu aku di dunia mau mengikuti jalannya seorang Rasul, aku mau mengikuti jalannya pembawa risalah, aku mau mengikuti jalan hidup yang diajarkan oleh seorang Rasul, melalui risalah yang dibawa oleh Rasul. Tapi andai-andai ini manfaat nggak? Berguna nggak? Na'udzubillah, nggak berguna lagi. Udah di hari itu siksa di hadapan matanya. Apalagi yang disesali dan apalagi yang diandai-andaikan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Nih, ada lagi yang disesali oleh mereka. Apa penyesalannya? Penyesalannya, dulu kenapa aku di dunia menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Awas, jangan salah pilih teman akrab. Kalau teman asal sekedar kenal boleh, ya. Jangan menjadi apa? Khalil. Bapak, apa itu Khalil? Khalil itu pertemanan yang tiada selak. Jarak selaknya pun kalau ada dikit sekali. Ini nih Pak, nih selak antara gigi. Bapak Ibu, nih lihat nih. Selak antara gigi ini namanya khillah. Nih, selak antara gigi. Jadi hubungan pertemanannya begitu akrab, rapat, seperti jarak antara dua gigi. Dekat nggak? Kecuali yang ompong kali ya. Kalau udah ompong agak jauh tuh. Ini kalau yang normal nih namanya khillah. Khalil ini pertemanan yang kedekatannya seperti antara jarak dua gigi. Ini pertemanan yang disesali, tapi penyesalannya tiada guna. Sekarang Allah beritahukan nih, ini siapa sih teman yang nanti akan disesali pertemanan akrabnya di dunia? Atau bahasa lainnya, jangan jadikan orang ini yang Allah gambarkan
untuk dijadikan teman akrab di kehidupan dunia. Kenapa? Karena nanti akan kita sesali, Anda sesali pertemanan ini jika berlaku, tapi sayangnya penyesalannya sudah tiada guna. Teman yang bagaimana? Kata Allah, laqad adallani ba'da dzikri iz ja'ani. Pertemanan yang disesali adalah seorang teman yang kita angkat menjadi teman akrab. Teman ini menjauhkan kita dari Al-Quran setelah Al-Quran datang di hadapan kita. Tuh, ini namanya pertemanan yang disesali. Teman yang bagaimana? Teman yang jauhkan kita dari Al-Quran. Bapak, Ibu, tahu nggak sekarang siapa teman yang paling akrab buat kita di kehidupan kita ini? Istri? Tetangga? Bukan, gadget, Pak. Ini teman yang paling dekat. Apa sih teman? Kemana-mana nggak boleh pisah. Betul nggak, Ibu? Ibu suka ditinggal bapaknya nggak? Tinggal, kerja ditinggal. Istri di rumah, suami di kantor. Ya, betul ya. Siapa? Apalagi suami ini? Suami ini katanya teman akrab, soulmate, belum tentu. Suaminya buang air, istri mau ikut nggak? Nggak mau ikut ya. Betul ya Pak ya? Nah, tak kemana-mana aja masih bisa ditinggal. Tapi yang namanya HP, Allah. Kadang-kadang sambil buang air, buang air aja kudu bawa HP. Lah coba itu. Nah, ini hati-hati nih Pak. Jangan sampai pertemanan ini teman yang menjauhkan kita, mengabaikan kita dari apa? Dari Al-Quran. Setelah Al-Quran datang ke hadapan kita, kalau ada sampai orang berteman dengan seseorang yang temannya ini menjauhkan dia dari Al-Quran, maka teman ini nanti di akhirat gak bisa nolong dia, gak bermanfaat. Wal iyadzubillah, kita akan menyesali pertemanan dengan orang tersebut, dengan sesuatu itu, tapi penyesalannya tiada guna. Laqad adallani aniz zikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Teman ini Pak, yang modelnya jauhkan kita dari Al-Quran adalah pertemanan. Teman ini disebut dengan nama oleh Allah, setan. Jadi apa itu setan? Segala sesuatu, apapun itu, siapapun dia yang menjauhkan kita dari Allah dan menjauhkan kita dari mengikuti ajaran Allah, itulah hakikat setan. Dan setan itu adalah khadzula. Ya, setan itu selalu berkhianat dan selalu merugikan kita di dunia hingga di akhirat. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita orang-orang yang mengucapkan ucapan ini di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, Allah beritahukan bahwa Rasul akan menyampaikan keluhannya dan tuntutannya di hadapan Allah. Apa itu kata Allah di akhir berikut ini, ayat ke-20, ayat ke-30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya rabbi, Tuhanku. Rasul berkata, ya rabbi, Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini sebagai mahjura, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak menjadi utama dan pertama,
sesuatu yang dimadu, sesuatu yang dijauhkan. Itu gambaran mahjur. Dan orang-orang ini akan diadukan oleh Rasul ke hadapan Allah. Kira-kira kita mau nggak jadi orang yang dikeluhkan, yang diadukan, yang dituntut di hadapan Allah? Mau nggak? Nah, kalau nggak mau, mari jadikan Al-Quran sebaik-baik khalil. Jadikan Al-Quran sebaik-baik teman akrab. Dan jangan jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kira-kira mau ada pertanyaan apa enggak? Jamaah, ada yang mau bertanya? Sali? Enggak ada? Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna ya Allah wa walidina wa auladina azwajina wa dhurriyyatina masyayikhina wa talamidina muridina wa ahbabina ikhwatina wa ashabina wa man awsana wastawsana bid-du'a ij'alna wa iyyahum ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ij'alna wa iyyahum min ahli Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an adkhilna al jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an askinna al jinan bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Qur'an. Allahumma ja'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Silahkan sholat dulu duha ya sebelum kita meninggalkan Masjid Nurul Huda. Barakallahu fikum jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.